Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawalah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal takum nafsum ma qaddamat lihat wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Alhamdulillah, kiamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, jadi di Al-Quranul Karim, tepatnya di surat Hud ayat 47, terdokumentasi sebuah doa yang dipanjatkan, dilantunkan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmu wa ilang tahfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Yang artinya sebagai berikut. Rabbi ini a'udzubika, ya Allah ya Rabbku, aku berlindung kepadamu, an as'alaka ma laisa li bihi ilmu, atas bermohon sesuatu yang aku tidak tahu hakikatnya kepadamu, wa ilang tahfirli, dan seandainya engkau tidak memberikan ampunan kepadaku, wa tarhamni, dan engkau tidak memberikan rahmatmu kepadaku, aku minal khosirin, maka sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang merugi. Itu teman-teman, ini berkaitan dengan suatu peristiwa, yaitu peristiwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya kepada kaumnya Nabi Nuh, yaitu pada waktu itu diturunkanlah banjir bandang ya, yang kemudian meluap kemudian ke seluruh penjuru dunia ini, seluruh penjuru bumi ya, banjir besar ya teman-teman. Nah, dikala itu Nabi Nuh alaihissalam telah membuat kapal atau bahtera yang kemudian para pengikutnya, orang-orang yang taat dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian naik di kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Dan pada waktu itu anaknya Nabi Nuh ini tidak mau ikut serta, dan dia berenang ketika ayahnya meminta untuk masuk ke kapalnya, dia nggak mau. Dia berkata, ya ayahku, aku akan berenang ke Bukit Judi. Dan dia, Nabi Nuh alaihissalam, berkata bahwasanya bukit itu pun, kemudian gunung itu pun akan tenggelam nanti. Dan karena memang seorang ayah yang cinta kepada anaknya, maka dia berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian anaknya tersebut diselamatkan ya daripada azab ataupun bencana tersebut gitu kan. Nah, di kala Nabi Nuh bermohon permohonan ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada Nabi Nuh alaihissalam, yang diberitakan bahwasanya anaknya tersebut tidak termasuk daripada keluarga Nabi Nuh yang dijanjikan akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab tersebut. Karena diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya anaknya tersebut melakukan hal-hal yang tidak baik gitu kan. Yang mana kemudian Nabi Nuh menyadari kesalahannya tersebut, dan kemudian dia bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberitakan, jika engkau melakukan hal tersebut, aku mengingatkan engkau akan hal tersebut agar engkau tidak termasuk sebagai hamba yang jahil artinya yang bodoh, yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Dan alhamdulillah kemudian Nabi Nuh alaihissalam memahami kesalahannya, mengerti tentang kesalahannya. Dia menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui segala sesuatu yang mungkin makhluk ciptaannya nggak tahu ya. Dan di sini menurut Allah Subhanahu wa taala sekali lagi diberitakan bahwasanya anaknya melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan kemudian Nabi Nuh menyadari kesalahannya dan berdoa, yang doanya yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi teman-teman, doanya ini sangat dalam sekali ya. Jadi dia berlindung pada Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak meminta sesuatu yang dia nggak tahu ke hakikatnya gitu kan. Dan dia bermohon ampunan dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita sehari-hari, kita ini berdoa kadang-kadang suka-suka kita, karena memang ya menurut kita mungkin sah-sah saja ya kita berdoa sebatas kita sebagai makhluk ciptanya Allah Subhanahu wa taala dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata memang di dalam agama kita, dalam konsep agama kita, kalau kita lihat dari ayat tadi ya teman-teman, ternyata berdoa pun sebenarnya harus berhati-hati, karena kadang-kadang kita meminta sesuatu yang kemudian kita nggak pernah tahu hakikatnya seperti apa gitu kan.
bisa jadi niatnya baik tapi kemudian bisa menjadi buruk pada kita. Maka seyoganya sebetulnya berdoa itu seperti doa-doa yang sudah dicontohkan oleh para nabi, yang dicontohkan ada di Al-Quranul Karim gitu teman-teman. Bahkan ini pun terjadi pada masanya Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW pernah memohon ampunan ya atas Abu Talib pamannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian juga mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala yang mana didokumentasikan di surat At-Taubah teman-teman. Yang dalam kisah yang lain pun pernah ada seorang sahabat yang namanya Sa'labah yang pernah dia bermohon kepada Nabi Muhammad SAW agar didoakan dia menjadi orang yang kaya gitu kan. Karena dia meyakini Sa'labah ini dulu ketika nggak punya dia adalah seorang yang taat, dan dia meyakini kalau kemudian dia menjadi orang yang kaya berkecukupan, dia meyakini menurut akal dia akan menjadi orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah ditolak ya sama Nabi Muhammad SAW sampai 3 kali Jumat, sampai karena dia betul-betul memaksa Sa'labah, kemudian Nabi Muhammad SAW mendoakan agar permintaan Sa'labah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan sepasang domba ya kepada Sa'labah ini, yang memang kemudian ternyata mungkin Sa'labah nggak tahu hakikatnya permintaan dia itu kan. Menurut akal dia permintaannya adalah kemudian dia pengen jadi kaya, dengan kayanya tersebut dia akan menjadi seorang yang lebih taat, seorang yang lebih berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jadinya ketika Sa'labah kemudian kambingnya jadi banyak yang diberikan Nabi Muhammad SAW, sampai ternaknya banyak dan dia menjadi orang kaya, dia akhirnya menjadi lalai, nggak pernah lagi sholat berjamaah di masjid, kemudian juga jarang beribadah ya di masjid, dan jarang pernah dia lebih sibuk ngurusi harta kekayaannya. Sampai kemudian pernah suatu ketika di zamannya Nabi Muhammad SAW dia dimintai zakat pun dia nggak mau mengeluarkan zakat ya, sampai Nabi Muhammad SAW meninggal gitu kan. Dan ketika meninggal dia sebenarnya menyesal ya gitu Sa'labah ini, sampai kemudian dia diberitakan juga di surat di Al-Quranul Karim sebagai seorang yang menyesal, karena kemudian sampai akhir hayatnya dia itu ketika mau membayar zakat pun para sahabat juga kemudian juga takut gitu kan. Di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia menyatakan gimana aku mau menerima zakatmu gitu kan, karena waktu itu Nabi Muhammad SAW karena waktu itu karena Sa'labah dimintai sudah nggak mau mengeluarkan zakat, kalau Rasulullah SAW kemudian nggak menerima zakatmu, gimana aku kemudian akan menerima zakatmu. Dan ketika zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun, ketika dia dikabarkan diberitakan tidak membayar zakat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab, Nabi Muhammad SAW pun udah nggak menerima zakatmu itu kan. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun nggak mau menerima, nggak menerima zakatmu, terus gimana aku kemudian akan menerima zakatmu. Sehingga kemudian Sa'labah ini meninggal dinyatakan sebagai seorang yang menyesal ya atas perbuatan itunya. Nah, ini suatu pembelajaran pada kita teman-teman. Kadang-kadang kita bermohon sesuatu yang kita nggak tahu hakikatnya gitu kan, karena Allah sebetulnya Allah yang maha tahu dan kita nggak tahu gitu kan teman-teman. Maka langkah baiknya ini doa ini kita lantunkan dalam permohonan kita. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari memohon sesuatu yang aku nggak tahu hakikatnya gitu kan. Dan seandainya engkau tidak mengampuniku dan berikan rahmat kepadaku, sesungguhnya aku termasuk orang yang merugi. Ini sangat penting ya, bermohon sesuatu yang kita nggak tahu hakikatnya gitu kan. Ada seseorang mungkin cinta atau suka terhadap seorang wanita, bermohon terus pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dalam doa-doanya agar kemudian didekatkan dan menjadi istri ya orang tersebut. Tapi kenyataannya kemudian orang tersebut orang yang nggak baik, durhaka, justru akhirnya mencelakai suaminya nanti kelak gitu kan. Begitupun dengan contoh seperti Sa'labah ya. Kemudian ketika dia menjadi kaya, kemudian dia lalai untuk kemudian berzikir, berdoa, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lagi-lagi kita nggak tahu hakikatnya, maka doa ini sangat penting, doanya Nabi Nuh alaihissalam ini kalau menurut saya. Ya Allah, ya Rabbku, aku berlindung kepadamu agar aku tidak meminta sesuatu yang aku nggak tahu hakikatnya. Ini sangat penting. Ini jadi renungan kita bersama dan pembelajaran kita bersama. Oke teman-teman, gitu aja obrolan kita di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.